Debat kita mulai dari tuduhan yang pertama. Saudara, kalau saudara ketik di YouTube, kenapa Luther menyingkirkan atau membuang kitab-kitab apokrifa di YouTube, saudara akan ketemu banyak sekali video dari pihak Katolik yang membuat judul demikian untuk ngasih tahu kepada saudara-saudara bahwa Luther secara tidak sah membuang atau menyingkirkan kitab-kitab apokrifa dari kanon Perjanjian Lama. Dan kadang-kadang mereka menyebutkan satu peristiwa khusus di dalam sejarah reformasi, khususnya perdebatan antara Luther dengan Johann Eck tahun 1519 sebagai penyebab kenapa Luther menyingkirkan kitab-kitab apokrifa. Jadi menurut mereka, Luther menyingkirkan kitab-kitab apokrifa dari kanon Perjanjian Lama karena di dalam perdebatannya dengan Johann Eck tahun 1519 itu, Johann Eck menyudutkan, menempatkan Luther pada posisi di mana dia tidak bisa jawab mengenai purgatori. Jadi menurut Luther, purgatori itu tidak ada di dalam kitab suci. Kemudian Johann Eck itu mengutip dari 2 Makabe, saudara bisa lihat sekarang di sini, mengutip dari 2 Makabe 12 ayat 46 bahwa memang ada purgatori di dalam kitab suci. Kemudian karena sudah tersudut, Luther menolak status kanonikal dari kitab apokrifa. Saudara, tuduhan ini adalah tuduhan yang beredar sangat luas sekali, tapi tidak benar secara historikal. Jadi saudara lihat orang-orang Katolik ini menjual omong kosong demi omong kosong. Mereka bukan hanya percaya dogma-dogma omong kosong seperti Marian dogma, seperti kepausan, the primacy of the Pope, kemudian the infallibility of the Pope. Itu semua omong kosong, tidak ada dasar sejarahnya, tidak ada dasar Alkitabnya, tapi mereka maksa luar biasa untuk orang harus percaya itu. Tapi mereka juga menjual omong kosong tentang Luther. Luther itu membuang, meremove, menyingkirkan kitab-kitab apokrifa karena dia tersudut, dikalahkan dalam perdebatan dengan Johann Eck tahun 1519. Saudara-saudara, kenapa itu dusta? Pertama, memang sejak awal Luther tidak pernah menerima status kanonikal dari apokrifa. Jadi bukan hanya pada saat reformasi baru Luther itu menolak apokrifa. Sebelum reformasi, Luther itu ada dalam tradisi pandangan, dan pandangan itu punya akar kuat di dalam sejarah gereja yang tidak menerima status kanonikal dari apokrifa. Luther sejak dia menjadi monk, menjadi rahib, bahkan ketika dia masih di dalam tubuh Katolik Roma, sampai dengan dia menjadi reformator, tidak pernah dia menerima kitab-kitab apokrifa itu dengan status yang sama seperti kitab-kitab Perjanjian Lama yang lain. Jadi menyatakan bahwa akibat perdebatan dengan Johann Eck, lalu Luther karena sudah tersudut, kemudian dengan terpaksa dia harus menyelamatkan penolakannya terhadap purgatori dengan cara menolak kitab apokrifa. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu adalah dusta sejarah. Karena memang sejak awal tidak pernah Luther percaya bahwa kitab-kitab apokrifa itu merupakan kitab kanonikal dengan status yang sama seperti kitab-kitab Perjanjian Lama yang lain. Namun saudara bisa lihat ada kutipan dari Luther di situ. These books are not held equal to the scriptures, but are useful and good to read. Jadi kitab-kitab apokrifa itu tidak memiliki status yang sama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama yang lain yang disebut scriptures, tetapi berguna dan baik untuk dibaca. Nah, itu adalah posisi yang sangat kuat di dalam sejarah gereja. Saudara lihat, saya tampilkan beberapa nama besar di situ. Athanasius, Epiphanius, Jerome, yang disebut dengan Hieronymus, Amphilochius, kemudian Rufinus. Percaya begitu. Luther mengikuti posisi mainstream di dalam bapak-bapak gereja. Nanti saya akan perlihatkan bagannya bagi saudara untuk saudara ngerti apa posisi dari bapak-bapak gereja itu yang juga diikuti oleh Luther. Yang berikut, ketika berdebat dengan Johann Eck, Luther masih percaya purgatori. Ketika berdebat dengan Johann Eck, ingat perdebatan itu terjadi setelah baru 2 tahun setelah reformasi terjadi. Reformasi pertama kali terjadi itu 31 Oktober 1517. Nah, perdebatan dengan Johann Eck itu baru 2 tahun kemudian, 1519. Jadi dari 1517 ke 1519, pandangan Luther itu masih sebagian itu masih punya continuity dengan gereja Katolik Roma. Jadi pada saat perdebatan itu terjadi, Luther masih percaya purgatori yang di kemudian hari dia tolak. Jadi perdebatan dengan Johann Eck itu bukan penyebab Luther menolak kitab-kitab apokrifa. Itu yang ketiga.
Yang keempat, kalau saudara mengatakan bahwa akibat perdebatan dengan Johann Eck, lalu Luther menolak kitab-kitab apokrifa, kenapa dia tidak hanya menolak 2 Makabe? Kan itu tidak ada kaitannya dengan kitab-kitab apokrifa yang lain, misalnya 1 Makabe, misalnya Tobit, Yudit, Sirak, dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada kaitannya dengan itu. Why? Kalau you bilang bahwa akibat perdebatan dengan Johann Eck tentang purgatori, kemudian Luther karena sudah tersudut, kemudian dia menolak status kanonikal dari kitab-kitab apokrifa. Kan purgatori itu you hanya bisa kutip dari 2 Makabe. Dan why Luther menolak kitab-kitab yang lain? Kalau memang akibat dari perdebatan itu. Dengan kata lain, pernyataan atau tuduhan bahwa Luther menolak apokrifa secara tidak sah. Dan itu diakibatkan karena dia kalah berdebat dari Johann Eck mengenai purgatori. Itu adalah isapan jempol. Itu kamu hanya mencoba untuk menghibur dirimu sendiri, yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, saudara, saya akan kembali kepada posisi dari bapak-bapak gereja mengenai apokrifa. Ini saya sudah punya satu video khusus tentang ini. Para admin bisa membantu untuk memberikan linknya tentang middle kategori tengah di dalam posisi bapak-bapak gereja. Saya sudah jelaskan bahwa di dalam tulisan bapak-bapak gereja seperti Athanasius, seperti Jerome, seperti Rufinus, kitab-kitab yang hari ini disebut kitab-kitab apokrifa, mereka tidak sebut sebagai apokrifa, mereka sebut sebagai ecclesiastical books, untuk dibedakan dari canonical books. Jadi canonical books itu adalah Kejadian sampai dengan Maliaki. But yang mereka sebut sebagai ecclesiastical book, kitab-kitab gerejawi, itu adalah yang hari ini disebut dengan Deuterokanonika atau yang disebut dengan istilah apokrifa. Hari ini ya, misalnya Judith, Tobit, 1 Makabe dan lain sebagainya. Termasuk mereka ikut sertakan di situ Sefer of Hermas dan Didache. Yang mereka sebut sebagai apokrifa itu adalah kitab-kitab yang ditolak oleh gereja, misalnya Injil Thomas, Injil Maria, Injil Filipus, Injil Rahasia Markus, dan lain sebagainya. Nah, middle kategori tengah mengenai ecclesiastical books itu adalah, menurut bapak-bapak gereja ini, Rufinus, Athanasius, Jerome, menurut mereka ecclesiastical book ini bukan berarti sesat seperti apokrifa, Injil Thomas, Injil Maria. Kitab-kitab ini berguna untuk dibaca, tapi tidak diterima, tidak disamakan status otoritasnya seperti kitab Kejadian sampai dengan kitab Maliaki. Jadi Kejadian sampai Maliaki disebut sebagai kitab-kitab canonical books, tapi kitab-kitab yang hari ini disebut Deuterokanonika itu tidak disebut sebagai canonical books, itu disebut sebagai ecclesiastical books. Dan ecclesiastical books ini berguna untuk dibaca, baik untuk dibaca, tapi tidak ditempatkan atau tidak diterima dengan otoritas yang sama seperti kitab Kejadian sampai dengan kitab Maliaki. Dan bukan hanya itu, saudara, bukan hanya bapak-bapak gereja ini. Sampai pada abad ke-16, tokoh-tokoh besar di dalam tradisi gereja Katolik Roma seperti Erasmus, Desiderius Erasmus, juga percaya begitu. Kemudian Kardinal Cajetan juga percaya begitu. Jadi itu bukan posisi eksentrik, posisi nyelenehnya Luther pada abad yang ke-16. Itu bukan posisi uniknya Luther, itu posisi punya akar di dalam sejarah gereja. Tokoh-tokoh besar di dalam sejarah gereja berpandangan begitu. Kemudian, kalau you mau bicara tentang kanon perjanjian lama, dari tahun 100 sampai dengan tahun 400, kita punya ada 12 daftar kanon. Dan saudara lihat, daftar kanon tertua mengenai perjanjian lama, yang sekarang saudara lihat daftarnya di screen, hanya ada satu, yaitu Apostolic Canon tahun 380 yang memuat kitab-kitab Deuterokanonika. Itu pun dia menolak kitab Sirak. Jadi tidak benar-benar sama persis seperti kanon yang diterima sebagai infallible, dideklarasikan infallible di dalam Konsili Trent. Apostolic Canon menerima Judith, kemudian 1 sampai 4 Makabe. Nah, Trent hanya menerima 1-2 Makabe. Kemudian menerima Mazmur 151, Trent tidak menerima Mazmur 151. Termasuk menolak Sirak. Trent menerima Sirak. 11 daftar kanon yang lain mulai dari tahun 100 sampai dengan hampir tahun 400. Epiphanius, Gregory Nazianzus, Amphilochius, kemudian The Synod of Laodicea, kemudian Athanasius, Cyril of Jerusalem, Origen, kemudian Melito dari Sardis, kemudian Brenius List, hanya menerima kitab-kitab yang hari ini disebut dengan perjanjian lama atau yang disebut dengan kanon Ibrani, Tanakh itu, Torah, Nevi'im, Ketuvim itu. That's it.
Nanti pada masa Agustinus baru mulai muncul penerimaan terhadap kitab-kitab apokrifa itu. Itu pun bukan di dalam konsili oikumenis. Tidak pernah ada konsili oikumenis di dalam sejarah gereja sebelum konsili Tren yang menetapkan kanon itu dengan satu deklarasi infalibel. Never exist. Tidak ada. Tapi kalau you membicara bukti-bukti sejarah, kanon-kanon daftar kanon tertua yang kita punya mulai dari tahun 100 sampai 400, mayoritas hampir konsensus kecuali di apostolik kanon menerima hanya kanon Ibrani. 39 kitab perjanjian lama itu yang menurut perhitungan orang Yahudi seperti Josephus dan kitab saya lupa. Menurut perhitungan Yahudi itu 22 kitab atau 24 kitab, tapi sebenarnya kitab-kitab yang sama. Karena misalnya di dalam perhitungan Josephus, itu 12 kitab Nabi kecil itu dihitung sebagai satu kitab. Itu sebabnya jumlahnya jauh lebih sedikit. Tapi sebenarnya bicara daftar kitab yang sama dengan yang hari ini diterima di dalam tubuh gereja reformasi. Dan juga diterima di dalam Yudaisme. Jadi Luther tidak membuat satu penolakan atau membuang kitab apokrifa itu secara tidak sah. Luther menganggap kitab-kitab itu baik untuk dibaca, layak untuk dibaca, good to read. Tapi dia tidak menerimanya sebagai bagian dari kanon. Itu posisi yang berakar kuat di dalam sejarah gereja. Nah, saya tanya kamu, kalau kamu mau kutuk Luther sebagai bidat, salah satunya karena dia menolak apokrifa, pertanyaan, apakah kamu akan kutuk Athanasius sebagai bidat? Kamu akan kutuk Jerome sebagai bidat? Hieronymus sebagai bidat? Kamu akan kutuk Epifanius sebagai bidat? Kamu akan kutuk Amfilochius sebagai bidat? Kamu akan kutuk Rufinus sebagai bidat? Kamu akan kutuknya Erasmus sebagai bidat? Kamu akan kutuk Kardinal Cayetan sebagai bidat? Pernyataan-pernyataan yang sangat tajam dari pihak gereja Katolik Roma ini, mayoritas itu pernyataan-pernyataan yang omong kosong. Dan hari ini muncul orang-orang seperti Allegro, seperti Alphonse Kolo itu, yang bolot-bolot ini, yang tidak ngerti apa-apa, hanya punya mental fanatik, hanya punya mental kebencian terhadap Protestanisme, hanya punya mental itu, dan mempopularkan itu kepada publik. Dan hari ini kita repot luar biasa untuk menjelaskan semua ini kepada publik. Padahal sebelumnya kita tidak, kita fine-fine aja. Dan bahkan saya juga tidak pernah terpikir untuk membahas yang begini-begini juga. Tapi karena terus-menerus dibombardir dengan cara yang demikian, ya mau tidak mau kita harus menggunakan hak jawab, memberikan klarifikasi supaya oke, yang benar itu yang bagaimana.